Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Izinkan saya untuk menjelaskan terkait dengan laman komunikasi yang nanti akan jadi pendukung bagi pelaksanaan tes berbasis INBK. Baik, jadi karena pelaksanaan OSN kali ini menggunakan sistem INBK, itu diperlukan beberapa data pendukung untuk menunjang pelaksanaan tesnya. Nah, untuk data pendukung tersebut nanti harus Bapak Ibu siapkan, baik itu oleh tim teknis provinsi, kabupaten kota maupun satuan pendidikan melalui laman komunikasi. Nah, di sini untuk laman komunikasi kita sudah sepakati di alamat anbk.kemdikbud.go.id/osnk. Nanti di laman tersebut ada beberapa pengguna yang akan mengakses, salah satunya panitia pusat, kemudian tim teknis provinsi, kemudian tim teknis kabupaten kota maupun prokter di satuan pendidikan. Nah, data-data yang harus dilengkapi pada laman tersebut meliputi salah satunya nanti ada pemetaan status pelaksanaan satuan pendidikan, nanti akan memilih mode pelaksanaan mandiri atau menumpang. Kemudian untuk pemetaan mode pelaksanaan itu nanti satuan pendidikan bisa memilih mode daring maupun mode semi daring. Kemudian nanti selain itu diperlukan juga data-data tim teknis, baik itu tim teknis provinsi, tim teknis kota kabupaten, kemudian data proktor, teknisi, dan pengawas. Selanjutnya, seluruh petugas yang terlibat pada pelaksanaan OSNK ini nantinya harus mengisi, mencetak, dan menandatangani fakta integritas. Kemudian nanti fakta integritas tersebut diunggah kembali ke laman komunikasi. Yang selanjutnya berkas-berkas pendukung, salah satunya surat tugas ataupun SK, kemudian surat penetapan pengawas silang juga nanti harus dilampirkan dan diunggah ke laman komunikasi. Kemudian di laman komunikasi juga nanti akan meliputi data peserta ya, yang nanti akan diberikan oleh tim BPTI kepada tim ANBK. Nah, baru setelah data peserta ready di laman komunikasi, nanti Bapak Ibu dari satuan pendidikan harus melakukan pemetaan peserta ke komputer proktor dan ruang. Jadi nanti Bapak Ibu harus mengatur dulu ada berapa komputer proktor yang dipakai, ada berapa ruang yang dipakai, kemudian nanti pesertanya ditempatkan ke ruang-ruang tersebut. Kemudian yang terakhir nanti ada kartu login, kemudian daftar hadir dan berita acara pelaksanaan. Nah, ini yang nantinya harus dicetak, kemudian diunggah sesuai dengan batas waktu yang tadi sudah dipaparkan oleh Ibu Ketua Tim Sains. Selanjutnya saya akan langsung preview terkait dengan laman komunikasinya. Nah, begitu Bapak Ibu nanti membuka alamat yang tadi sudah saya sampaikan, nanti akan diarahkan ke portal laman komunikasi. Nanti di situ ada beberapa jenjang, nanti silahkan dipilih sesuai dengan jenjang pelaksanaannya. Ya, baik itu OSNK maupun OSNP. Nah, setelah memilih jenjangnya, nanti baru akan diarahkan ke halaman login. Nah, untuk username dan password di halaman login ini, tadi sudah disampaikan di paparan yang pertama ya, itu sudah disampaikan, nanti silahkan dilihat kembali, di situ sudah tertulis username-nya apa, password-nya apa. Kalau nggak salah, password-nya itu menggunakan kode registrasi. Nah, kemudian setelah melakukan login, nanti akan diarahkan untuk mengganti password, karena username dan password yang diberikan itu masih default. Jadi untuk keamanan sebaiknya mengganti password terlebih dahulu. Kemudian setelah mengganti password, nanti akan diarahkan ke halaman dashboard. Nah, nanti di sini ada beberapa bagian yang tersedia. Yang pertama ada pengumuman, nanti akan disampaikan informasi-informasi terkait dengan pelaksanaan tes.
Kemudian ada download berkas, dan download berkas ini digunakan untuk mendownload berkas-berkas pendukung, contohnya Exambro, kemudian panduan dan lain sebagainya. Selanjutnya itu ada menu pemetaan satuan pendidikan. Nah, ini untuk pemetaan ada dua menu, ada rekap pemetaan dan ada pemetaan sekolah. Nah, untuk rekap pemetaan ini biasanya digunakan oleh tim teknis provinsi maupun kabupaten kota untuk merekap satuan pendidikan yang sudah melakukan penentuan status dan moda pelaksanaan. Sedangkan untuk pemetaan sekolah ini yang nanti akan diakses oleh satuan pendidikan untuk memilih apakah akan melaksanakan mandiri di sekolahnya sendiri ataupun menumpang di sekolah lain. Kalau melaksanakan mandiri, nanti satuan pendidikan harus memilih moda yang akan dilaksanakan, baik daring maupun semi daring. Sedangkan kalau satuan pendidikan memilih moda menumpang, nanti satuan pendidikan harus memilih lokasi tempat menumpangnya. Seperti itu. Kemudian setelah melakukan pemetaan pelaksanaan, selanjutnya mengisi data tim teknis, baik itu tim teknis provinsi, kota kabupaten maupun tim teknis satuan pendidikan. Nanti data-data yang harus dilengkapi diantaranya ada nama, ada NIP, kemudian nomor ponsel, ada tugasnya sebagai apa, kemudian ada email. Seperti itu. Nah, setelah data-data tim teknisnya terisi, selanjutnya dilakukan pencetakan fakta integritas. Nanti formatnya seperti ini, nanti akan menyesuaikan sesuai jenjangnya. Ini hanya contoh saja formatnya. Nah, setelah dicetak, nanti di bagian bawah format fakta integritas, Bapak Ibu silahkan menandatangani fakta integritasnya. Kemudian nanti diserahkan ke tim teknis, upload ke laman komunikasi. Nah, selanjutnya ada upload dokumen. Jadi nanti tadi sudah disampaikan di paparan awal bahwa ada beberapa dokumen yang harus diupload. Salah satunya SK ya, SK atau surat tugas. Kemudian ada pemetaan pengawas silang gitu ya. Nanti untuk berkas-berkas tersebut sama satu lagi apa ya tadi lupa, daftar pemenang ya kalau nggak salah. Nanti bisa diupload di menu upload dokumen. Nanti di sini di upload dokumen nanti ada beberapa jenis dokumen yang bisa diupload gitu. Kemudian setelah itu akan disampaikan data peserta. Nah, data peserta ini akan sesuai dengan data yang diberikan oleh tim BPTI. Nanti satuan pendidikan mengecek apakah datanya sudah sesuai, sudah sama dengan yang ada di laman pendaftaran, atau masih ada yang belum sesuai. Kalau misalnya ada yang belum sesuai, silahkan melaporkan ke nomor kontak narahubung yang tadi sudah disampaikan. Selanjutnya, setelah data peserta terlihat, maka selanjutnya nanti dari proktor di satuan pendidikan melakukan pengisian komputer proktor. Jadi nanti akan melaksanakan tes di berapa ruang, misalkan ada 2 ruang dengan 10 komputer, nanti silahkan disesuaikan sesuai dengan ruangan yang ada di satuan pendidikan. Nah, setelah mengisi data komputer proktor, baru melakukan penempatan peserta ke ruang gitu ya. Melakukan penempatan peserta ke ruang, misalkan peserta A akan ditempatkan di ruang mana, peserta B akan ditempatkan di ruangan mana. Selanjutnya sampai di sini nanti terakhir nanti Bapak Ibu harus melakukan pengecekan kelengkapan data. Kalau sudah lengkap semua berarti tugas dari satuan pendidikan untuk kapan pelaksanaan SNK sudah selesai. Baru nanti selanjutnya akan mengikuti tahapan pada pelaksanaan tes. Nah, pada saat pelaksanaan tes ada beberapa langkah. Salah satunya nanti mencetak kartu login. Nanti di situ ada username, password, kemudian ada sidang membahas itu. Kemudian ada daftar hadir, nanti bisa dicetak, kemudian diedari tanda tangani oleh peserta, proktor dan pengawas. Kemudian nanti diunggah lagi ke laman komunikasi. Dan nanti ada berita acara pelaksanaan. Nah, di sini format seperti ini. Untuk waktu mulainya, ini waktu mulai start pertama peserta login. Untuk waktu selesainya, waktu
terakhir peserta keluar dari ruangan tes. Kemudian nanti pengisian penanggung jawab, kemudian dokter ruang dan pengawasnya disampaikan. Kemudian kalau misalnya ada peserta yang tidak hadir, silahkan ditulis berapa yang tidak hadir dan nomor yang tidak hadirnya berapa. Gitu. Kemudian setelah diisi, dicetak, kemudian ditandatangani oleh kepala sekolah, dokter, dan pengawas. Kemudian setelah itu baru diunggah lagi ke laman komunikasi. Yang selanjutnya itu ada jadwal sinkronisasi untuk pelaksanaan moda semi daring. Biasanya dilakukan sinkronisasi beberapa hari sebelum pelaksanaan. Nah, biasanya ada jadwal sinkronisasi, nanti bisa dilihat di menu jadwal sinkronisasi. Nah, apabila ada pada saat pelaksanaan tes ada soal yang bermasalah, contohnya gambarnya tidak muncul atau rumusnya tidak jelas, itu bisa dilaporkan di laman komunikasi juga di menu laporan kasus soal. Seperti itu. Nah, kemudian untuk tim teknis kabupaten kota atau provinsi nanti bisa melihat rekap setiap satuan pendidikan. Sini ada beberapa rekap yang disediakan, ada rekap berdasarkan sekolah, berdasarkan wilayah, kemudian rekap berdasarkan upload seperti itu. Nanti rekap-rekapnya nanti silahkan dilihat di laman komunikasi. Nanti untuk rekapnya akan mencakup contohnya seperti ini, jumlah pesertanya berapa, komputer proktor yang digunakan berapa, klien yang digunakan berapa, seperti itu. Kemudian sesinya ada berapa. Yang terakhir ini ada tiket bantuan. Jadi kalau misalnya terjadi permasalahan di satuan pendidikan bisa dilaporkan melalui tiket bantuan yang nanti akan ditangani oleh tim dari kabupaten kota maupun tim dari provinsi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.